Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a بإحسان إلى يوم الدين. طيب أيها الإخوة، قبل بداية كل شيء هيا بنا أن نشكر الله عز وجل الذي أنعمنا نعما كثيرة حتى نستطيع الحضور في هذا المجلس المبارك ندرس ونتدارس سويا عن مادة من مواد الدراسية في هذا المعهد. أيها الإخوة الأفاضل، لقد مررنا من كتاب الفقه وهو الفقه الميسر، دخلنا في باب الطهارة وفهمنا خلاص ما هو الطهارة ومعناه، ثم نريد أن نتطهر من الحدث والخبث. بماذا؟ بماء. أيضا قد شرحنا عن الماء في باب المياه، وقد قسمنا الماء على 3 أقسام. الأول الماء الطهور، والثاني الماء الطاهر، والثالث الماء النجس. هذه المياه كل من أنواع المياه. طيب، لماذا نتعلم عن المياه؟ سئلنا فيما بعد لماذا نتعلم عن المياه. Kenapa kita belajar tentang air? Lianna labud min at-taharah aidan tahuratul ma', ya. Karena yang bisa untuk bersuci itu adalah air yang suci juga. Tidak bisa semua air, ya, kita bersuci. Banyak air di muka bumi ini, ya. Ada yang mengatakan seluruh cairan itu adalah air. Nah, apakah bisa untuk kita bersuci? Tidak. Ada syarat-syarat air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, contohnya seperti air hujan, air salju, ya, yang air es boleh, air embun dan lain sebagainya. Ya. Ini air yang mutlak namanya. Air yang at-tahur sifatnya, yang bisa suci, air yang suci lagi menyucikan. Baik, fahimtum? Nah, walaqad aidan qassamna al-ma' ila al-ma' idza khalatahu tahir. Jadi ada air, ya, air suci tetapi bercampur dengan air lainnya, ya, bercampur dengan sesuatu benda, ya, bercampur dengan dedaunan, bercampur dengan apa lagi, mana rumput, ya, pohon atau sabun misalnya, dan jatuh sabun ke dalam bak air, atau odol gitu dan lain sebagainya. Pokoknya tercampur dengan sesuatu benda yang tahir juga, yang suci juga benda tersebut. Nah, maka dibagi menjadi dua seperti yang telah kita sebutkan. Ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika tidak berubah sifat, rasa dan baunya, maksudnya jika tidak berubah ketiga tersebut sehingga artinya menyeluruh, ya, artinya mengalahkan ataupun membuat air
itu tidak terlihat lagi seperti air, warnanya itu tidak terlihat lagi seperti air. Sudah benda tersebut sudah mendominasi ya air yang suci ini. Ya misalnya jatuh sabun, ya sabun jatuh ke dalam bak air. Kemudian merubah warna air sehingga menjadi warna air itu putih susu pekat. Nah ini dia airnya tetap suci, tahir, ya tahir airnya, tetapi tidak bisa mensucikan, ghair mutahhir. Baik, fahimtum? Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika tidak berubah, jika tidak mendominasi, ya, sifat benda tersebut tidak mendominasi air yang suci. Nah, itu yang pertama. Itu boleh digunakan tahir wa mutahhir li ghairihi. Tetapi jika mendominasi sifat benda tersebut mendominasi air yang suci ini, maka itu tidak bisa digunakan untuk berwudu, ya. Tidak bisa untuk digunakan untuk mengangkat hadas, ya. Tetapi bisa digunakan untuk menghilangkan khabath, menghilangkan najis. Nah, fahim tuh? Baik. Itu singkat penjelasan tentang pelajaran sebelumnya. Al-an mazalna fi babil miyah. Sanakhud babain insyaallah. Sekarang kita masih berada pada bab al-miyah, ya. Masih konteks kita membahas tentang air. Nah, ini konteksnya lebih spesifik lagi. Apabila ada air, hukumul ma' al-musta'mal fi at-taharah. Baik. Apabila ada air, ya, ada air yang suci, ya, kemudian kita gunakan untuk berwudu atau mandi janabah. Baik, faham tuh? Kemudian air tersebut mengalir lagi, air yang jatuh dari anggota badan kita itu yang kita gunakan untuk berwudu dan mandi janabah itu kembali ke tempat airnya itu, ke wajah bejana air yang tadi kita ambil. Nah, ya. Ini pembahasannya. Ada air yang kita gunakan untuk berwudu, ya, masalahnya pahami masalah ini. Ada air, ya, 1 ember misalnya, ya. Kita pakai untuk berwudu. Kita siram air ini di di siku sampai ke jari jemari, kemudian airnya jatuh kembali ke dalam ember tersebut. Nah, paham tuh masalah? Sudah paham kan permasalahannya? Ini yang dibahas, ya. Paham tuh? Nah, ataupun kalau antum mandi, ya, embernya di samping antum, kemudian kebanyakan airnya itu jatuh ke dalam ember tersebut. Nah, ini pembahasannya. Udah? Pembahasannya sudah dipahami? Baik. Naqra al-ma'ul mustamal fi at-taharah. Itu dinamakan al-ma' al-musta'mal fi at-taharah. Itu dinamakan air yang sudah terpakai untuk bersuci. Nah, ya, pertanyaannya dari masalah tadi, apakah air yang sudah kita gunakan untuk bersuci tersebut, ya, bisa kita gunakan lagi untuk, ataupun bisa digunakan oleh orang lain untuk bersuci? Nah, atau dengan kata lain, apakah air yang kita gunakan untuk bersuci itu adalah suci? Nah, faham tuh? Ya. Sucikah air yang sudah kita gunakan untuk berwudu atau dari hasil turun dari anggota wudu? Nah, ini pembahasannya. Nah, pendapat yang diungkapkan oleh penulis kitab bahwa air yang digunakan
air yang digunakan untuk berwudu, air yang digunakan untuk berwudu kemudian dipakai lagi air tersebut, ya, maksudnya air yang setelah dipakai jatuh dari anggota tubuh, itu bisa mensucikan dan menyucikan, ya, airnya suci dan mensucikan. Nah, jadi airnya itu tahur, tetap tahur, ya. Dan dia yarfa'ul hadath wa yuzilun najas, dia bisa mengangkat hadat dan menghilangkan najis. Nah, madama annahu lam yataghayyar minhu ahad as-safi, selama air tersebut tidak berubah rasanya, warnanya, ya, dan baunya. Nah, itu bisa digunakan untuk bersuci lagi. Thayyib, fahimtum? Ya, fahimtum? Thayyib. Nah, satu permasalahan sudah terselesaikan, ya. Bisa digunakan untuk bersuci apabila air tersebut tidak berubah warnanya, rasanya dan baunya. 3 sifat ini yang menjadi tolak ukur, ya, ukuran kita bisa menggunakan air tersebut atau tidak. Nah, dihafal 3 ukuran ini, ya, 3 aspek ini. Nah, kemudian dijelaskan dalil tentang kesuciannya apa, Ustaz? Nah, di sini jelaskan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa kadu yaqtataluna ala wudu'ihi. Bahwa para sahabat ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, mereka itu langsung buru-buru ingin berwudu dari air wudunya Nabi. Nah, mereka itu buru-buru ingin mengambil fadilah dari air wudunya Nabi. Nah, ataupun keutamaan atau barakah. Nah, itu, ya, dalilnya. Nah, wajhul istidlalnya itu, ya, mereka buru-buru mengambil ataupun buru-buru ingin merebut air wudunya Nabi. Nah, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, walianna usaba ala Jabir min wuduhi id kana maridan. Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiram, ya, artinya menuangkan kepada Jabir dari air wudunya Jabir. Nah, ketika beliau sakit, ya, ketika beliau sakit, walau kana najisan lam yajzi 'ala dzalik, dan kalau misalnya air itu najis, maka otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu, ya. Walianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa nisa'u kana yatawadda'una fil aqdah wal atwar wa yaghtasiluna fil jifan wa mithlu hadha lam yaslam min rishasi yaqa'u fil ma'i min al musta'mil. Baik. Karena waliannahu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan sahabatnya, wa nisa'uhu dan istri-istrinya, kan yatawadda'una fil aqdah wal atwar, mereka mengambil air wudu, ya, mereka berwudu dalam aqdah. Dalam aqdah itu kedah, ya, dalam istilahnya tempat air, ya, tempat air. Wal atwar itu ina isyrab fi, ya, atwar itu semisal seperti cerek, ya, cerek atau kentong gitu, ya, yang bisa untuk buat penampungan air, ya, yang bisa cerek atau untuk dituang air itu. Nah, mereka berwudu ke dalam itu. Nah, kemudian datang yang lainnya lagi berwudu ke situ. Nah, itu dalilnya bahwa air yang digunakan oleh orang yang berwudu bisa kita gunakan untuk berwudu kembali. Fahim tuh?
Baik. Kemudian dijelaskan hadis yang lain, wali Abi Hurairah wa qad kana junuban innal mu'min la yanjus. Ketika Abu Hurairah pada suatu hari jalan ya, dan beliau masih dalam kondisi junub. Nah, lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan yang ingin beliau tempuh ya, yang ingin beliau lewati, lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau langsung lari ya. Langsung lari seperti orang ketakutan dan menghindari Rasulullah. Kemudian setelah beberapa saat datang beliau kembali, kemudian ditanya, "Kenapa wahai Abahir? Kenapa wahai Abu Hurairah? Wahai Rasulullah, saya enggak enak ketemu Anda, bersalaman dengan Anda dan berbicara dengan Anda, duduk bersama Anda dalam kondisi junub." Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yanjus." Nah, bahwasanya orang mukmin itu enggak bernajis. Nah, jadi dia berhadas tapi enggak bernajis orang ya. Hakadha wa idza kana kadzalika fa innal ma' la yafqad tahuriyatihi bi mujarrad mumasatuhu lahu. Nah, karena kalau tidak seperti itu, jelaskan di sini, air itu la yafqad tahuriyatihi, tentu otomatis tidak bisa terjaga kesuciannya. Kalau hanya dengan kita sentuh, maka air tersebut menjadi tidak suci ya, tidak bisa mensucikan. Nah, ini hal yang sangat sangat susah kita hindari kalau misalnya seperti itu hukumnya. Nah, ini dikatakan ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya oleh karena itu kita mempelajari fikih ini banyak pendapat para ulama ya. Nah, untuk fiqhul muyassar ini lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi nanti kalau kalian ada menemukan pendapat yang lainnya, kalian jangan terkejut karena fikih itu banyak macamnya ya, banyak macam pendapatnya. Faham tuh? Jangan terkejut, juga jangan menganggap bahwa ini pendapat yang benar, ini saja pendapat yang benar, yang lain salah. Jangan begitu ya. Kita ini para thalibul ilm ya, yang selalu mengedepankan ilmu ya, mengedepankan hadis dan Al-Quran menurut pemahaman para ulama ya. Nah, jangan menjadi fanatik dengan satu pendapat. Nah, ulama-ulama terdahulu saja bisa berlapang dada dengan pendapat mereka yang pilih. Bagaimana dengan kita yang belum menjadi ulama, masih baru belajar, gitu ya? Fahim tuh? Baik. Sekarang masalah pertama selesai. Masuk kepada masalah yang kedua, tentang as'arul adamin wa bahimatul an'am. Air liur, kalau misalnya ada air yang suci ya di dalam ember, kemudian ada kucing ataupun ada istilahnya kelinci minum air tersebut ya, air di dalam ember tersebut, apakah bisa kita gunakan untuk bersuci? Nah, itu permasalahannya di sini sekarang. Atau misalnya air yang digunakan untuk minum manusia ya, dari gelas, air yang dalam gelas digunakan untuk minum manusia setengahnya, kemudian ada yang tinggal. Apakah air ini yang diminum manusia mungkin tercampur air liurnya nanti bisa digunakan untuk bersuci juga? Nah, paham tuh masalah? Sudah paham masalahnya? Baik. Ini kita bagi kepada dua ya. Air itu bisa saja suci dan mensucikan, dan air itu bisa saja menjadi najis. Nah, jadi ada dua ya, suci dan najis, tapi sama-sama air yang terkena air liur ataupun tercampur air liur. Nah, yang pertama kita bahas airnya menjadi suci, ya tetap suci. Gimana saat
Nah, huwa ma baqiya fil ina, ya, ba'da syurbi syarib minhu, ya, dijelaskan dulu masalah ini adalah sisa minuman setelah seseorang ataupun yang meminumnya itu meninggalkan air tersebut, sisa minuman, ya, setelah diminum. Nah, begitu. Fal adami, maka jika yang meminumnya itu manusia, maka airnya otomatis tahir, tetap suci lagi menyucikan. Karena apa? Manusia itu sesungguhnya tahir, ya, suci. Wasuru tahir aidan. Nah, air liurnya itu juga suci. Baik itu muslim atau kafir. Nah, itu bagiannya. Wa kadzalikal junub wal haid. Dan begitu juga kalau misalnya orang yang junub itu dia aslinya suci, ya, dan orang haid aslinya suci. Nah, tetapi dia ada hadas besar yang belum dia angkat dengan mandi wajib. Nah, wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini dalilnya. Al-mu'min la yanjus, itu dalilnya bahwa manusia itu suci. Wa an Aisyah anna kanat tashrab min al-ina wa hiya haid, falyakhudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yadhafahu ala mawdi'a fiha. Fiha, ya. Bahasanya ketika Aisyah radhiyallahu anha meminum air dari satu cawan dan beliau itu dalam kondisi haid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil cawan tersebut atau gelas tersebut, meletakkan mulutnya di bekas mulutnya Aisyah. Rasulullah meletakkan mulutnya ke gelas tempat bekasnya Aisyah minum tadi, ya, bahwa itu menjelaskan bahwa tidak najis, ya, tidak najis air tersebut dan air liur manusia, ya, air liur manusia itu tidak najis. Nah, kalau seandainya bernajis, otomatis Rasulullah SAW tidak melakukan itu, ya kan? Fahimtum? Baik. Wa qad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yu'kal lahmu min bahimatil an'am wa ghairiha. Para ulama telah berijma', telah setuju, sepakat bahwa air liur binatang yang bisa dimakan itu adalah suci. Misalnya ada ayam, ya, minum dari bejana air, suci. Ada kambing, ya, datang nih kambing lepas dari kandangnya, pergi ke belakang rumah, kemudian dia minum di ember yang sering kita gunakan air di situ untuk berwudu. Nah, minum dia, ya. Nah, maka airnya tetap suci. Nah, karena apa? Karena yukalu lahmuhu, karena dia dimakan, ya, karena halal dagingnya untuk dimakan. Nah, sedangkan yang tidak halal dagingnya untuk dimakan, ini ada khilaf, ada perbedaan di antara ulama. Nah, tadi kan sepakat semua ulama. Nah, sekarang sepakat semua ulama bahwa setiap binatang yang halal dimakan dagingnya itu, air liurnya itu suci. Sekarang ulama berbeda pendapat pada binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya. Nah, contohnya seperti hewan buas, ya, yang bertaring, atau keledai, ya. Nah, dan lain sebagainya seperti harimau, singa, ya, beruang dan lain sebagainya. Nah, pendapat yang disahihkan oleh penulis kitab ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa anasurah tahir, suruha tahir, bahwasanya tetap, ya, air liur binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya itu adalah suci. Nah, wala yu'athir fil ma', dan tidak tidak mengganggu kesucian air, terutama apabila airnya itu airnya itu banyak. Nah, dibagi lagi pada binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya. Apakah itu tahir? Menurut pendapat satu pendapat bahwa itu tahir, ya. Dan pendapat dalam buku ini tahir, ya.
terutama apabila banyak airnya. Nah, dibalik lagi, kalau misalnya airnya itu sedikit, maka fa inna idza kana al-ma' qalilan wa taghayyara bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Nah, jika air itu sedikit, kemudian ketika tercampur air liur atau diminum oleh kambing ghanam, taghayyara bisababi syurbiha, dan berubah dia air ini. Karena apa? Karena diminum oleh kambing tadi, maka air tersebut menjadi najis. Karena berubah 3 sifat tadi. Kita tidak tahu kambing itu habis makan apa kan? Bisa jadi dia habis makan kotoran, atau bisa jadi dia habis makan makan bangkai, atau apa lain sebagainya yang bernajis. Kemudian dia minum air tersebut, air yang ada di dalam ember, sehingga berubah warnanya, berubah rasanya dan baunya. Itu sudah bernajis. Nah, begitu. Faham tuh? Al-akhir, dalil al-akhir ya. Al-dalil dzalik. Jadi dalilnya apa Ustaz ya? Nah, dalilnya itu al-hadits as-sabiq fi annahu su'ila 'anil ma' wa ma yanubuhu min ad-dawab was-sibah wa qala idza balagha al-ma'u qullatan lam yahmil al-khabath. Hadisnya itu adalah hadis yang telah kita sebutkan di pembahasan yang lalu ya. Ketika ditanya Rasulullah SAW tentang air ya, dan apa wa ma yanubuhu min ad-dawab was-sibah, dan air yang air juga yang yang diminum oleh hewan dan binatang buas. Faqala idza balagha al-ma' qullatan lam yahmil al-khabath. Maka beliau berkata bahwa jika airnya itu mencapai 2 kulah, maka dia tidak bernajis ya, tidak apa-apa. Faqala sallallahu alaihi wasallam fil hirrah qad sharabat min al-ina. Dan perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kucing ya, inna laysat binajas, bahwasanya kucing itu tidak bernajis ya. Inna ma hiya minat tawafin alaikum wat tawafat, sesungguhnya dia hanyalah binatang peliharaan yang berkeliaran di antara kalian ya. Kalau misalnya dan sulit dia untuk dijauhi ya. Nah, kalau misalnya air yang diminum oleh kucing itu bernajis, maka kita sangat sulit untuk mencari air yang suci ya, karena banyak kucing di rumah kita, apalagi terkhususnya di Indonesia, di kampung itu banyak sangat banyak kucingnya. Jadi ada pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga, yang pertama tadi pembahasan tentang air liur manusia, kemudian pembahasan yang kedua air liur hewan ataupun binatang. Pembahasan yang ketiga itu tetap suci ya. Kemudian pembahasan yang ketiga air liur tetapi najis. Nah ya, jadi air liur yang tahir, kemudian air liur tetapi najis. Air liur siapa? Air liur siapa? Amma surul kalb fa innahu najis wa kadzalika al-khinzir. Sedangkan air liur anjing ya, nasallallahu al-afiyah, mohon maaf, air liur anjing ya itu bernajis. Begitupun air liurnya babi. Nah, itu bernajis ya. Amal kalba, dalilnya apa Ustaz? Amal kalba an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalb an yaghsilahu 7 marrat aw ulahunna biturab. Kesucian wajan kalian itu apabila ada seekor anjing minum dari ataupun makan dari wajan tersebut, maka untuk mensucikannya kalian harus mencucinya 7 kali ya, dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, itu menandakan bahwa bernajisnya wajan yang diminum ataupun tempat yang dimakan dari wajan tersebut anjing.
maka itu jadi jadi bernajis. Najisnya nanti najis pembagian ada lagi. Najisnya itu najis besar ya, najis mughalladah, najis berat. Wa mal khinzir fal najasatu wa khabathu wa qadaratu qala Allah ta'ala fi rijs. Karena kenapa babi itu digolongkan kepada air liurnya itu bernajis? Karena dia khabathu ya. Karena dia hewan yang kotor ya. Wa qadaratuhu, dan dia hewan yang makan kotoran ya, yang bermain dan hidup dalam kotorannya sendiri gitu, ya. Qala Allah Ta'ala fa innahu rijs. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya babi itu merupakan rijsun ya, hewan yang kotor ya. Nah, fahimtum? Baik. Nulakhis biikhtisar syadid. Nah, jadi kita ringkas secara seringkas-ringkasnya untuk supaya masuk ke dalam kalian pelajaran hari ini. Jadi kita pembahasannya tadi di al-ma'ul musta'mal fi taharah dibagi menjadi dua. Wa tahirun mutahhirun li ghairihi. Jadi yang pertama, bagian pertama dia suci lagi menyucikan. Bagian kedua dia suci tetapi tidak bisa mensucikan. Bagaimana Ustaz yang suci mensucikan? Kalau misalnya ada air wudu ya, yang kita gunakan untuk berwudu itu tidak merubah tiga sifat tadi. Ya, air wudu yang kita gunakan untuk berwudu itu tidak merubah sifat tadi, dan kita gunakan ataupun orang lain gunakan untuk berwudu. Air wudu kita orang lain gunakan untuk berwudu, itu tidak apa-apa kita digunakan untuk berwudu lagi. Nah, itu satu pendapat ya. Kalau mau tahu pendapat yang lebih luas silakan baca sendiri ya. Tapi saya sarankan jangan, nanti kalian akan bingung. Lebih baik Ustaz tuntun kalian untuk mengetahui satu persatu mazhab ya, supaya kalian terang gitu ya. Artinya ilmu kalian itu luas dan tidak membingungkan. Dan yang kedua, tahir ghairu mutahhir li ghairi. Jika kalau misalnya kita gunakan air itu untuk berwudu, tetapi setelah kita gunakan untuk berwudu dalam bejana, air itu berubah rasanya, warnanya dan baunya. Nah, itu dia tidak bisa mensucikan, ya, tidak bisa mensucikan. Ya, kalau berubah rasanya, warnanya dan baunya, dia tidak bisa mensucikan. Nah, faham tuh. Tetapi kalau tidak berubah ketiga sifat tadi, faham tuh? Ketiga sifat tadi itu tidak berubah, maka dia bisa digunakan untuk bersuci. Taib, faham tuh? Nah, taib. Yang kedua tentang air liur ya, bekas air liur, tetapi bekas diminum oleh manusia, maka itu semua mengatakan bahwa air itu adalah tahir ya, dan bisa untuk berwudu, suci dan bisa untuk berwudu. Ada air liur yang digunakan ada air liur ada air yang digunakan berwudu bekas minum hewan yang bisa dimakan, dimakan dagingnya. Itu ijma' ulama, sepakat seluruh ulama itu bisa mensucikan, suci dan mensucikan. Air liur yang diminum oleh binatang buas yang tidak bisa dimakan, berbeda pendapat ulama di situ ya. Dan yang sahihnya di dalam buku ini dikatakan itu merupakan bisa suci dan mensucikan. Nah, apabila airnya itu banyak ya, itu lebih kuat bisa mensucikannya ya, lebih kuat. Nah, tetapi kalau airnya sedikit
Nah, kalau dia tidak berubah 3 sifat tadi, dia masih bisa mensucikan. Tapi kalau sudah berubah, dia tidak bisa mensucikan. Oke, kemudian air yang najis. Nah, gimana air yang najis? Ya, air wudu, air yang dalam satu ember itu diminum oleh anjing atau babi. Nah, itu maka air tersebut otomatis bernajis. Taib, fahimtum hatta huna? Taib. Naktafi bihadzal qadar min asy-syarh wa la'allakum tafhamun fi ma syarahtu lakum. Asallahu an yazidakum fil ilmi wal barakah wa nas'alullaha at-tawfiq was-sadad fi kulli al-umur. Nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.